Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Salma Rahmatika Praitno dengan NIM 26050122130078 dari OCB. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan saya di gelombang airi, yaitu di bagian lintasan partikel. Nah, ini untuk data utamanya kita tinggal mengkonek saja dari sheet teori airi. Nah, seperti ini dilakukan semuanya satu kolom. Nah, ini yang data satu sudah saya isi satu kolomnya, kemudian sama seperti yang di teori airi, kita tinggal menambahkan data satu plus NIM, kemudian diketikkan di sini, di data yang data satu plus NIM. Nah, seperti ini. Ini dilakukan semuanya. Nah, ini sudah untuk semua data persatu NIM-nya sudah diisi. Kemudian ini juga dilakukan pada data 2 dan data 3. Nanti tinggal ditambah NIM, kemudian diketikkan di tabel yang data plus NIM ini. Sampai semuanya keisi. Nah, ini untuk yang data utama udah semua saya isi. Kemudian ganti ke data ini yang D per L ini juga diisi dari sheet teori airi disamakan terus dikonekin juga. Nah, ini interpolasinya juga nanti dikonekin, begitupun juga yang data 2 dan data 3. Nah, ini sudah yang hasil data satu dan interpolasinya. Kemudian yang data 2 sama data 3 juga diisi, dikonekin dari teori airi. Nah, ini yang data 2 sudah D per L sama interpolasinya. Nah, begitupun data 3 nanti diisi kayak seperti ini juga. Maaf, ulang ternyata dari setelah mengisi data satu dan data 2, kita mengerjakan yang data paling kanan ini dulu. Ini juga nanti dikonekin sama sheet teori airi biar lebih mudah. Data satu berarti ini enter, kemudian data 2, data 2 ini
enter, data 3, ini, enter. Nah, ini diisi seperti ini semuanya. Oh iya, maaf, ternyata yang hasil data 3 juga diisi, tapi karena yang ini nilai H per H0-nya melebihi 1, sedangkan nilai D per L-nya melebihi 1, sedangkan di buku Tekpan itu nggak ada. Jadi ekstrapolasinya kita isi satu satu semua. Nah, ini diisi satu semua. Nah, ini udah, kemudian hanya juga diisi. Ini, enter aja. Nah, ini udah. Kemudian kita baru ke data yang ini. Ini bisa didapat dari teori air ini bisa, tapi eh, sebaiknya dikonekin dari ini saja, yang layar, yang di sama sheet. Terus nanti mencari nilai K, Pi, T, D1 sama sigma. Nah, ini untuk data-datanya yang di lintasan partikel ini sudah semua. Sudah, kita pindah ke sheet yang ini. Kemudian kita lanjut ke sheet ini. L dalam kurung D sama dengan 7. Nah, ini D per L-nya bisa langsung nyambung ke sini. Yang ini. D per L-nya ini yang data 1. Dan lintasan partikel L sama dengan data 1. D per L-nya 0,14639. Nah, ini udah nyambung ke sini. Nih, itu. Nah, kemudian sebelum mengisi data ini, perlu diperhatikan bahwa untuk nilai X semuanya adalah 0. Jadi bisa kita isi dulu. Sini 0, ini juga 0. Kemudian ini juga 0, ini juga 0. Nah, ini bisa langsung di drag aja. Ini juga sama. Ini juga. Dan ini juga. Nah, ini udah. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke mengisi data yang lain selain X ini, kita harus mengisi data yang pada pojok kanan ini. Nah, ini caranya langsung dikonekkan aja sama yang data lintasan partikel. Nah, ini. Aduh, dulu. Nih. Kemudian L-nya. Kemudian K-nya juga. Nih. K-nya ada 2. Nih.
Kemudian P juga, P, T, D1 dan sigma ini cara cepatnya bisa kita copy aja. Copy. Kemudian di sini di copy link. Nah, ini. Nah, kemudian setelah mengisi data yang ini, kita langsung mengisi saja yang data Z sama dengan 0D. Oh, ini rumusnya seperti ini. Dalam kurung, buka kurung, Z4. Kemudian dikali AC10. Mana nih? AC10. AC10 ini juga didolarkan. Kemudian enter. Nah, dari ini bisa langsung di drag aja ke bawah. Kenapa di Z menggunakan 0? Karena emang untuk yang data ini Z sama dengan 0D. Kemudian kenapa menggunakan minus 1 juga? Karena ini menunjukkan bahwa makin ke dalam nilai gelombang akan eh, menunjukkan nilai negatif. Kemudian kita bisa lanjut ke yang T. Ini rumusnya adalah sama dengan buka kurung ini A5 dibagi 60 tutup kurung kali AC nih nih kali periode, tapi jangan lupa dikasih dolar. Nah, kasih dolar dan enter. Nah, ini bisa di drag juga. Eh, nah, nih. Oke, ini nilai T sudah ketemu semua. Kemudian kita lanjut ke nilai epsilon dan nilai eh apa namanya? Nilai zeta. Yang ini nilai pertamanya harus 0. Kemudian baru lanjut ke rumusnya yaitu dalam kurung minus AC12. Nah, ini untuk rumus T-nya. Kita langsung enter aja. Eh, kok T? Rumus epsilonnya. Tipo, yes. Nah, ini ketemu bisa langsung di drag.
Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai zeta. Rumusnya seperti ini. Bisa di-enter. Oh, nah ini enter. Ini bisa langsung di-drag bawah. Nah, ini untuk nilai epsilon dan zeta-nya udah ketemu pada z sama dengan 0D. Nah, ini karena untuk yang tabel Z0, Z sama dengan 0D udah ketemu, kemudian kita lanjut ke Z sama dengan 0,2D. Rumusnya sama, yang Z sama dengan, sekarang pakainya yang 0,2 kali dalam kurung nilai 1 kali nilai D1. Tolong jangan lupa dikasih dolar. Nah, lalu oke. Nah, ini segini nilai Z-nya untuk Z sama dengan 0,2D. Ini bisa langsung di drag. Nih. Nah, kemudian ke nilai T untuk Z sama dengan 0,2D. Ini sama kayak yang ini Z sama dengan 0D. Masukin aja sama dengan nilai ini bagi bagi 60 dikali nilai periode. Jangan lupa dikunci. Nah, gini, enter. Nah, ini bisa langsung di drag. Nah, ini nilai T-nya sudah ketemu. Terus ke lanjut nilai epsilon sama zeta. Ini diingat lagi kalau nilai epsilon pertama selalu 0. Kemudian rumusnya bisa kopas dari yang ini. Tabel sebelumnya Z sama dengan 0D. Nah, ini nilai epsilonnya bisa langsung kopas dari yang nilai epsilon di tabel Z sama dengan 0D. Bedanya di ini C6, C6, I6, dan K6. Pakainya yang di tabel Z sama dengan 02D. Bisa langsung enter.
Kemudian bisa di drag. Nah, ini untuk nilai epsilon. Kemudian bisa cari lanjut nilai zeta. Rumusnya sama aja kayak yang ini, yang sebelumnya. Ya ini C5 kita ganti dengan C5. Terus yang B5 kita ganti dengan I5. Nah, D5 kita ganti dengan K5. Nah, ini udah. Kemudian enter. Setelah enter bisa langsung drag ke bawah. Untuk tabel nilai Z sama dengan 0D dan Z sama dengan 0,2D jadi sudah ketemu. Kita lanjut ke yang ini 0,4 sama 0,6. Caranya sama aja. Jadi saya persingkat.